Baik, terima kasih bisa mendapatkan bagian untuk bertanya. Saya masuk pada perikop Matius tadi ya, 24 ayat 29 sampai 36, namun saya mungkin masuk kepada yang ayat 34-nya lebih fokus ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Mungkin saya perlu banyak belajar saja dari pendapat Paul White tadi mengenai khususnya kata angkatan ini. Apakah yang dimaksud angkatan ini adalah kejadian-kejadian indikasi yang memang harus kita pelajari yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan berupa pohon ara, atau ada hal-hal yang mungkin kita perlu cermati karena di sini disebut-sebut juga mengenai langit bumi akan berlalu dan juga perkataanku tidak akan berlalu, tapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, bahwa malaikat-malaikat juga di surga juga tidak. Jadi mungkin mohon maaf saya perlu pencerahan untuk masalah angkatan ini yang dimaksud di Matius 24 ayat 34. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Pak Agor. Pastor Paul, I would rather ask about Matthew 24, verse 34 to 36. Basically, he needs more explanation about this generation. What do you mean? What Jesus meant by the word "this generation"? Because Jesus also mentioned like heaven and earth will pass away, but His words will not pass away, and then also about that day nobody knows, and so forth. So please explain a little bit more on this term, this generation. Jesus was asked a question directly and then answered the question directly. So his reference to this generation is to the people who asked the question. Jadi Yesus waktu itu ditanya secara langsung oleh murid-muridnya, dan dia juga menjawab secara langsung kepada murid-muridnya. Jadi yang dia maksud dengan angkatan ini adalah angkatan murid-muridnya itu, generasi murid-muridnya yang bertanya tadi. Some try to argue that the word generation means race, but it never works in a New Testament verse to make the word generation mean race of people. Ada orang-orang yang mencoba mendebat bahwa kata generasi itu juga bermakna suku bangsa, katakanlah begitu ya. Tapi pemahaman itu atau pengertian seperti itu tidak pernah cocok untuk diterapkan pada pemahaman di Perjanjian Baru tentang angkatan. Israel dealt in generational understandings of 40 years in the wilderness. Jadi kata generasi atau angkatan itu berurusan dengan rentang waktu 40 tahun biasanya dalam Alkitab, misalnya 40 tahun di padang belantara, padang gurun. The generation that rejected taking the promised land was to die in the wilderness, and that generation lasted 40 years. Jadi generasi atau angkatan yang menolak untuk masuk ke tanah perjanjian, mereka berputar-putar 40 tahun dan mereka semua mati dalam kurun waktu 40 tahun itu. The generation that rejected Christ as their promised one will also die in a wilderness. Lalu orang-orang yang menolak untuk menerima Kristus sebagai penggenapan janji Tuhan atas mereka juga akan mati di padang gurun. So from the death of Jesus to the fall of Jerusalem was 40 years. Jadi sejak kematian Yesus di kayu salib sampai jatuhnya kota Yerusalem karena pengepungan tentara Romawi itu, kurun waktunya 40 tahun, satu generasi. As for verse 35, the heaven and earth will pass away. Heaven and earth passing away was Israel's system passing away. Ayat 35, waktu dikatakan langit dan bumi akan berlalu, itu lagi-lagi adalah ungkapan yang bukan harafiah, yang maknanya adalah langit dan buminya sistem orang Israel waktu itu akan berlalu, yaitu maksudnya
bait Allah. We know this because Israel did not consider heaven a place far away. Nah, kita tahunya begini, karena orang Israel tidak menganggap surga itu sebagai suatu tempat yang jauh. They considered heaven on earth to be the seat of God on the earth, which was in the Holy of Holies. Yang mereka anggap sebagai surga di bumi adalah kedudukan Tuhan di ruang Maha Kudus, yaitu di tutup pendamaian yang ada kerubnya itu. Tuhan bertahta di situ. Itulah langit yang bertahta di bumi, atau surga yang ada di bumi. This is why in the book of Revelation, when the new Jerusalem, the new heaven and the new earth comes, it comes down from the heavens to the earth. Itulah sebabnya di dalam kitab Wahyu dikatakan ketika langit yang baru dan bumi yang baru itu datang, langit baru dan bumi baru itu turun dari surga ke bumi. Notice that the new heavens and the new earth is heaven on the earth. Jadi perhatikan bahwa langit baru dan bumi baru itu adalah surga yang berada di bumi. That's Jewish imagery. Heaven on earth is where God lives. Jadi kalau mereka bilang surga di bumi, dalam pemahaman atau cara pikir orang Yahudi artinya di mana adanya Tuhan, di mana Tuhan itu tinggal. Ya. Sebagai keterangan tambahan, dalam bahasa Ibrani atau Yunani, langit dan surga itu menggunakan kata yang sama. Ya. Revelation 21:3. And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he shall dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. That's heaven on earth. Wahyu 21 ayat yang ketiga dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Itulah surga yang ada di bumi. So heaven and earth passing away is the removal of the old image of heaven and earth, which was the temple. Jadi yang dimaksud di Matius 24 ayat 35 tentang langit dan bumi akan berlalu itu adalah penyingkiran atau peniadaan bait Allah yang jargon itu melambangkan bait Allah, yaitu Allah bertahta di ruang Maha Kudus di tabut. A new heaven and new earth is the arrival of the temple of God on the earth, and Paul told us that we are that temple. Dan langit yang baru dan bumi yang baru adalah tibanya bait Allah yang bukan dibuat oleh tangan manusia itu tiba di muka bumi. Dan Rasul Paulus berkata, kitalah bait Allah itu yang tidak dibuat oleh tangan manusia. I think Matthew 24:36, but of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. Saya kira Matius 24 ayat 36 tentang tidak seorang pun yang tahu tentang waktunya selain Bapa. I think that kicks off a passage running down through about verse 44 in which Jesus is telling them to continue to live their lives. Don't sit and wait. Saya kira itu memberi dorongan kepada apa yang Yesus katakan di ayat 44, yaitu sebab itu hendaklah kamu siap sedia karena Anak Manusia datang tanpa kamu duga. Artinya jangan cuma duduk-duduk diam-diam begitu, tapi kamu harus waspada, harus siaga. They will eat and drink and get married and work, but they are to live in anticipation of the arrival of Jesus. Jadi orang-orang di zaman Yesus, di zaman murid-murid Yesus itu, ya boleh kalau mereka mau makan, minum, mau menikah, mau bekerja, tetapi semuanya harus tetap mewaspadai atau menanti-nantikan bersiaga tentang kedatangan Tuhan itu. Itu jawabannya, Pak Tagor ya. Terima kasih.